motor, asal mau sabar, ternyata bisa beli motor tahun ketiga cash baru tanpa harus terjerat leasing. Yang punya mobil, pengen punya mobil kayak gitu juga. Satu-satunya di Indonesia, Semek dengan tips lunas utang dan tips nagih utang yang ada di belakangnya. Jalusuki, Jambu Lunas khusus nagih. Modal 750.000 saja, kamu sudah bisa menjadi resellernya. Segera hubungi nomor di bawah ini, bergabung, jualan Jalusuki. Pengen punya rumah, begitu juga bisa. Pengen naik haji umroh juga bisa. Nah, buku Manusia Tanpa Cicilan itu buat bukti nih. Kalau tadi kembali ke titik nol, kita nyadarkan orang, ya nampar kanan kiri lah, ayo sadar, solusinya itu yang di Manusia Tanpa Cicilan tersebut. Dan itu sekarang kita ringkes di kalender, Mbak. Kalau kamu lihat statusku beberapa hari ini kan, aku bikin kalender 2024, itu tak rangkum hitungan-hitungannya. Ternyata kalau kita hanya mampu, misalnya gini, saya punya uang 3 juta, apakah mending saya kasih ke leasing atau mending saya tambahi 2 juta lagi, saya beli mobil second gitu. Nah, saya kasih hitungan, ternyata kalau kamu beli motor harga 18 juta atau 19 juta yang baru lah, kayak Honda Beat gitu, total yang kamu bayar selama 3 tahun, 4 tahun itu di atas 30 juta loh. Bayangkan beli motor yang harganya cuma 19 juta, dan nanti setelah tahun ketiga motornya sudah banyak keluhan, udah rusak misalnya atau apapun gitu, itu harganya tinggal 60%-nya, tapi kamu bayarnya sampai 30 juta. Kalau telat bayar kena denda, nggak bisa bayar disita, ya. Kalau kamu lunasi kena penalti, lunasi kena penalti. Nah, saya kasih saran, coba dengan cara seperti ini. Kamu sanggup per bulan berapa? Saya sanggup menyisihkan uang 700.000. Good. Berarti kamu nabung 3 bulan, 3 jutanya tambah 700.000, berarti 5 juta. 5 juta kalau kamu cari di motor-motor bekas, nyari Suprafit itu bagus-bagus masih bisa, sudah dapat 5 jutaan. Ya, beli Suprafit, datang ke Ahas, minta diganti spare, tambahin spare 1 juta untuk ganti spare part, udah bisa dipakai. Nah, terus kamu lanjutkan nabung 700.000 lagi selama 3 tahun. Nanti setelah 3 tahun, bikin rekening khusus, kamu sudah bisa beli motor baru cash, plus punya motor Suprafit yang lama. Ya, dibandingkan 3 tahun kamu nyicil leasing, motornya itu sudah bekas, teknologinya sudah ketinggalan, plus tadi ancaman dosa riba, plus-plusnya tadi yaitu bayar bunga dan lain sebagainya. Yang beli mobil sama juga, Mas saya punya uang 70 juta. 70 juta ini untuk DP mobil harga, kalau sekarang kita beli MPV lah. Mobil sejuta umat di Indonesia kan MPV, paling laku. Expander, R3, ya toh, BRV, mobil-mobil tiga tempat duduk lah, 3 SAF itu kan paling laku di Indonesia. Itu harga rata-rata 230 juta sekarang. Ya, kayak Stargazer, kayak Hyundai juga harganya sekitar itu. Nah, kalau kamu punya uang 70 juta, masuk ke leasing, terus kamu menyicil mobil itu 3-4 tahun, percayalah yang kamu bayarkan itu bisa sampai 350 juta. Jadi mobil harga 230 juta, kalau kamu bayar ke leasing itu sampai 350 juta. Baru nanti, walaupun sebulan ternyata nggak kerasa bayar 5 juta, 6 juta per bulan. Tapi kalau di total selama 4 tahun, gede banget. Nah, saya bikin strategi, saya kasih contoh. Nih, kalau mau kasih contoh. Kamu target pengen punya mobil, itu kapan? Sabar, nggak usah teknologi baru. 70 juta, ini kamu gunakan beli mobil second. Itu banyak mobil-mobil harga 70-an juta sekarang bagus-bagus. Kayak Nissan Livina. Itu pernah 2010-2012 dapat penghargaan mobil keluarga paling nyaman. Nissan Livina. Cari mobil Nissan Livina itu masih bagus-bagus, sekarang harga 70-an juta banyak. Bawa ke bengkel, perbaiki sepenuhnya ada, sudah gunakan. Tapi kamu punya kemampuan bayar berapa? Oh, saya mampu per bulan menyisihkan 4 juta, Mas. Dari bisnis saya, dari usaha, saya mampu 4 juta, 5 juta, saya mampu. Good. Bikin rekening khusus, tiap bulan kamu nabung 4 juta, 5 juta. Nanti setelah terkumpul 3 bulan, belikan emas batangan. Ya, misalnya terkumpul 10 juta, belikan emas batangan yang antam itu, harganya kan sekarang 1 gramnya 1 juta. Dapat sekitar 10 graman, ya, 1 jutaan. Dapat 10 gram. Dan kamu niatkan itu nabung terus sampai nanti tahun kelima. Anggaplah kamu nabungnya 3 tahun, terus nanti kamu beli mobilnya tahun keempat, tahun kelima. Dalam sejarah perkembangan emas, ini naiknya dalam 3 tahun sampai 5 tahun itu sudah sekian ratus ribu ya. Kita melihat dari dulu harga emas tahun 2000
2010 itu aku ingat masih sekitar 250.000. Iya. Nah, tahun-tahun ini kan emas makin mahal. Nanti kalau sudah kamu jual emasnya, ya toh, terus kamu bisa gunakan untuk beli mobil baru. Kalau duitnya kurang, jual si Livina tadi. Yang mobil lama dijual untuk nambah tumbuhan. Dan itu ternyata sudah dilakukan oleh Mas Bagas. Mas Bagas, mitra saya yang bikin jamur lunas khusus nagih. Tinggal di Kediri. Ini anak muda waktu itu umur 25 tahun. Sudah bisa beli mobil expander harga 230 juta. Dan dia cerita, Mas, ini Cash, aku Mas. bayarnya cash. Dan dia kan udah punya usaha jamur crispy macam-macam. Nah, dia cerita, ini saya beli hanya dengan uang 160 juta. Loh, kok bisa gasel? Saya dari dulu, Mas, dari tahun 2000, saya pokoknya 5 tahun lalu lah, itu sudah mulai nabung emas batangan. Ditabung sama dia terus, sampai kemarin 2021 kalau nggak salah, dia jual itu emas yang terkumpul uang 230 juta. Ngajak ibunya ke dealer, bayar expander warna putih, dibayar dari jual emas. Dan kalau di total, uang yang dia keluarkan itu hanya 160 juta. Waktu itu ya. Dari tabungan dia, itu kalau di total hanya 160 juta. Tapi di tahun 2021, itu sudah menjadi 230 juta. Nangar ya. Ternyata bisa orang sabar. Pengen punya rumah, KPR lebih gila lagi. Di kalender yang saya kenalkan ini, kalau teman-teman belum punya harus beli. Itu ada rumah, saya dapat sebuah file akad jual beli rumah dengan KPR di sebuah bank pemerintah. Ada logo apa namanya banknya, tapi saya tutup semua. Saya hanya ambil angka-angkanya. Rumah seharga 472 juta. Kalau dia KPR sekitar 15 tahun itu yang dibayarkan lebih dari 1 miliar. jadi rumah harga 470 juta yang dibayar hampir 1,1 miliar. 15 tahun ya. Orang bilang itu nggak terasa bla bla bla. Saya bilang, apa yang bisa menjamin umurmu sampai 15 tahun ke depan? Dan apakah dirimu sanggup untuk dapat dalam tanda kutip ya jaminan bisa bayar sampai 15 tahun ke depan? Dan kalau nggak bisa rumahmu disita. Sudah itu hilang semua. Kalaupun ada dijual bersama ya ada kembalian, kalau enggak ya wis sudah selesai. Nah, saya punya saudara, suami istri Mas Dar sama Mbak Tum itu saudara saya tinggalnya di Salatiga daerah Beringin. Itu sehari-hari jualan rujak di pinggir jalan. Mereka lulusan SD SMP cuman. Tapi kok bisa bangun rumah sampai 100 meter persegi di daerah Beringin rumahnya di daerah Kabupaten Semarang. Dulu saya ke sana rumahnya masih kayu, sekarang sudah rumahnya bagus dan itu hanya dari situ jualan rujak. Kok bisa? Ternyata strateginya sama, bangun bertahap. Kalau belum punya tanah, maka PR pertama cari tanah kapling ya. Cari tanah kapling atau tanah murah yang bangunannya jelek, ya, nanti bangunannya dirubuhkan. Itu banyak, asal mau sabar, banyak berdoa, nanti ditunjukkan Allah di mana yang jadi jodoh kita tanah tersebut. Nah, Mbak Tumas dari itu, tahun pertama saya ke sana bangun pondasi. Habis itu jualan rujak lagi, saya lihat rumahnya cuma pondasi aja, nggak jadi-jadi. Tahun kedua bangun tembok. Tahun ketiga bisa bangun atap. Gitu. Tahun keempat di finishing semua. Tahun kelima perabotan masuk. 5 tahun bakul rujak punya rumah tanpa KPR, tanpa ngutang bisa. Sementara yang pegawai 15 tahun duitnya diambil oleh bank, bayar KPR dengan bunga. Nah, itu yang tak tulis di buku tersebut. Ternyata asal kita mau sabar, dengan cara seperti itu ternyata bisa. Nah, terus strategi lainnya dengan akad salam kita bekerja sama dengan pemilik toko bangunan. Ya, cari toko bangunan yang dekat, yang sudah kenal, yang muslim juga, biar tahu akadnya. Namanya akad salam. Kita sudah pesan barang bangunan ke dia. Jadi misalnya gini, kalau aku nyimpen duit, Mas, aku takut nanti duitnya habis, ya toh. Nah, belikan bahan bangunan sekarang, tapi ngambilnya tahun depan. Misalnya kita pengen bikin pondasi, tanahnya udah ada ya. Beli pondasi berarti saya pengen beli batu buat diukur-ukur, dikira-kira. Sekitar kurang lebih berapa truk, misalnya 3 truk. Datang ke penjualnya, saya beli batu 3 truk, ini uang yang saya kasih, tapi tolong dikirim nanti tahun depan. Tahun depannya dihitung lagi, misalnya kita punya kemampuan penghasilan kita berapa, tahun depan kita bayar tukang berapa, ya, karena sekarang tukang itu per hari rata-rata 100 sampai 150 ribu per hari ya, tergantung kotanya, tergantung orangnya. Dikalikan, wah saya butuh tukang misalnya 2, terus 3 orang lah total, dihitung semuanya.
Nah, nanti bilang sama pemilik batu tersebut, ini saya kasih uangnya, nonton tolong dikirim nanti bulan Januari ya, misalnya. Baru saya mau akan bikin setelah saya ngumpulkan uang buat tukang. Nanti berikutnya lagi, beli batu bata. Datang ke toko bangunan, saya beli batu bata ya, total segini dihitungkan, kurang lebih jatuhnya berapa ribu. Ini saya bayar sekian juta, tapi saya minta nanti dikirimnya 6 bulan lagi ya. Satu-satunya di Indonesia Snack dengan tips lunas utang dan tips nagih utang yang ada di belakangnya. Jalusuki Jambo Lunas khusus nagih. Modal 750.000 saja, kamu sudah bisa menjadi resellernya. Segera hubungi nomor di bawah ini, bergabung, jualan Jalusuki.